Or Traders, apa kabar? Senang sekali saya Happy Guritman akan menemani Or Traders selama 30 menit ke depan untuk mengenal lebih jauh tentang olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Or Traders, kebetulan sekali sekarang saya berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Kulon Progo, dan di sini sedang memasuki masa panen padi. Dan ada satu permainan tradisional Or Traders yang biasanya dimainkan oleh masyarakat saat mereka akan menyambut atau sudah memasuki musim panen padi. Nama permainannya adalah obah-owah. Nah, langsung saja Or Traders, saya akan ajak Anda untuk mengenal sejarah dan asal-usul permainan atau olahraga tradisional obah-owah dalam tayangan berikut ini. Or Traders, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, dikenal dengan kekayaan sumber alam pertaniannya. Kedekatan warga masyarakat yang agraris sangat berpengaruh terhadap tradisi serta budayanya dalam kehidupan keseharian yang tidak lepas dari tanaman padi. Berbagai aktivitas, mulai dari tanam hingga panen tersebut, akhirnya melahirkan sebuah tradisi budaya berbentuk permainan rakyat bernama obah-owah. Dua kata obah-owah tersebut memiliki arti yang sangat bernilai filosofis bagi masyarakat di Jawa, yaitu bergerak untuk berubah atau bermakna setiap pergerakan akan terjadi perubahan. Olahraga tradisional obah-owah sendiri ditinjau dari latar belakang kemunculannya berawal dari pesta panen yang digelar para petani di Kulon Progo. Meskipun obah-owah merupakan olahraga tradisional modifikasi yang merupakan inspirasi para seniman di daerah Kulon Progo, permainan rakyat ini terinspirasi dari acara perayaan musim panen. Olahraga ini biasa dimainkan oleh para remaja ataupun muda-mudi di desa Kulon Progo, terutama di saat bulan purnama. Menurut Bupati Kulon Progo, Dr. Andes Haji Sutejo, munculnya beragam olahraga tradisional di daerahnya tidaklah lepas dari tradisi budaya masyarakat yang agraris. Aktivitas keseharian warga di Kulon Progo yang tidak pernah lepas dari persawahan akhirnya menginspirasi munculnya permainan tradisional obah-owah yang terlestarikan hingga berkembang sampai saat ini. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana permainan itu dilaksanakan oleh anak-anak ya, oleh para pemain. Dan saya merasakan, saya melihat bahwa ini punya potensi untuk bisa menarik perhatian banyak orang. Jadi dulu permainan ini kan di kampung ya, di pedesaan yang tentu masyarakatnya masih sangat agraris sifatnya. Kegiatan pertanian di persawahan ini menjadi aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Nah, setelah masa panen atau masa padi tua di sawah, ini masyarakat kan merasa senang ya, tinggal memetik hasil dari jerih payahnya itu. Nah, sehingga pada malam harinya ini anak-anak ini pada bikin permainan itu ya, ada pas terang bulan dan sebagainya itu di kampung bikin permainan di malam hari itu bagus, enak sekali ya. Maka permainan ini mempertandingkan dua tim atau dua regu yang berebut untuk meraih nilai tertinggi ya, merebut untuk mendapatkan rangkaian jerami tadi. Jadi peralatannya semua unsur-unsur pertanian semua, ada jerami, ada alu, tongkat untuk menumbuk padi,
ada liro, tadi saya lihat liro yang buat untuk apa ini semuanya alat-alat pedesaan semua. Nah, permainan ini membutuhkan kekompakan dan sebenarnya ada unsur manajemen organisasi sesungguhnya kalau kita cermati itu. Harus ada koordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, tidak bisa cepat pakai sarung bersama. 3 orang pakai satu sarung itu kalau tidak ada organisasi bagus, sulit untuk dilakukan. Kemudian pergerakan waktu ngelasut di tanah untuk mengambil alu dan sarung tadi 3 orang bersatu rangkaian itu perlu kekompakan. Ini semuanya ada membutuhkan koordinasi, pengaturan sebuah organisasi, sebuah teamwork begitu yang bagus. Kalau tanpa itu tidak akan mencapai prestasi terbaik. Traders, untuk bermain obah-owah diperlukan peralatan yang masih berkaitan dengan pertanian. Ada alu, kemudian ada gabah, jerami, hingga sarung. Lalu apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk kita bermain obah-owah, Traders? Seperti apa juga pembuatannya dan hingga persiapan sebelum bermain? Kita akan simak informasinya berikut ini. Traders, pada dasarnya olahraga tradisional obah-owah lahir dari tradisi pedesaan. Maka tidak mengherankan bahan-bahan alat permainannya menggunakan materi yang sederhana. Mudahnya memperoleh bahan baku seperti tenggok, kukusan, tali atau kawat, bambu, serta jerami padi yang merupakan bahan utama dari permainan obah-owah. Selanjutnya, kelima bahan tersebut saling digabungkan untuk dibentuk menjadi orang-orangan sawah. Selain orang-orangan sawah, dalam permainan ini juga menggunakan alu atau alat penumbuk padi yang berfungsi sebagai tombak para pemain untuk memperebutkan untayan padi. Selain bahan baku peralatan permainan, kelengkapan lainnya yang tidak kalah penting adalah kostum atau pakaian tradisional yang digunakan oleh para pemainnya. Dalam perhelatannya, para pemain obah-owah menggunakan kostum tradisional yang berbeda antar setiap tim atau regu yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk pakaian peserta perempuan yang berfungsi sebagai joki dalam permainan obah-owah menggunakan pakaian dan aksesoris khusus seperti baju lurik, kain atau jarik, celana pangsi, serta ikat kepala. Sementara itu, untuk pakaian tradisional khas Jawa yang digunakan oleh pemain putra yang fungsinya dalam permainan obah-owah sebagai tunggangan atau kuda tidak banyak berbeda dengan perempuan. Selain baju lurik, celana pangsi, dan ikat kepala, mereka dilengkapi dengan kain sarung. Nami kula Yudi Karyono saking Telatah Panemban, Ngayogyakarta, Kecamatan Kraton. Kula penggiat permainan rakyat. Obah-owah menika mewujudkan rasa syukur yang dipun sukaken Allah Subhanahu wa taala. Obah-owah no. Obah-owah. Kalau Jawa greget, sengkuh, nyawiji ora mingkuh. Itu harus kita gigih persatuan dan kesatuan. Ora mingkuh itu kita punya jiwa gigih, semangat tanpa kita belok kanan, belok kiri. Harus kita nyawiji, setunggal, greget, semangat, mingkuh, menika lurus, jejeg, nyawiji. Obah-owah itu mempersatukan kesatuan, kebersamaan, persatuan,
kalau bahasanya Indonesia, nyawiji, persatuan. Nyawiji itu persatuan. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, makanya kawontenipun obah-owah ini juga ada kalau di zaman sekarang persatuan dan kesatuan yang baru saat ini. Jadi juga menunjukkan rasa bersyukur apa yang diberikan oleh Sang Pencipta, kita seperti tanaman, alam dan sebagainya, seperti padi. Makanya obah-owah ini menunjukkan rasa bersyukurnya kita telah melimpahkan, mewujudkan apa yang kita gunakan. Semua manusia tidak bisa lepas dari padi. Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah pentingnya pada olahraga tradisional obah-owah, dalam pagelarannya dibutuhkan alat musik tradisional untuk menyemangati para pemain. Setidaknya ada 4 alat musik tradisional khas Jawa yang digunakan dalam setiap atraksi obah-owah, yaitu gong suwuk dan hong kempul, kendang ketipung, dan kendang bem. Selanjutnya bende, dan tak ketinggalan kecer atau krempeng. Kehadiran alat musik tradisional khas Jawa dalam obah-owah tak ayal lagi menambah kemeriahan permainan dan menambah daya tarik bagi penonton. Traders, permainan obah-owah ini biasanya dimainkan oleh para remaja di bulan purnama menjelang panen raya. Dan tentunya ada aturan untuk bermain obah-owah yang diawasi langsung oleh seorang wasit. Lalu apa saja aturan bermain obah-owah? Kita simak tayangan berikut ini. Traders, prosesi dari permainan obah-owah ini diawali dengan masuknya para peserta yang terdiri dari 2 buah tim ke dalam arena yang dipimpin oleh seorang wasit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permainan obah-owah merupakan pertandingan antar 2 tim atau kelompok untuk beradu kecepatan, kekuatan, dan kerjasama dalam memburu target, yaitu untayan padi dan bola jerami. Selanjutnya, untuk mengundi posisi atau tempat awal pertandingan, wasit mengundi peserta dengan cara suwit. Pertandingan obah-owah sendiri terdiri dari 3 babak, yang masing-masing memiliki aktivitas berbeda-beda dalam permainannya. Babak awal diawali dengan permainan adu cepat 3 orang laki-laki dengan cara berjalan duduk secara bersamaan untuk mengambil alu dan sarung yang terletak di atas orang-orangan sawah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sarung, ketiga laki-laki yang fungsinya sebagai tunggang atau kuda joki tersebut kembali ke tempat asal untuk melemparkan sarung buruannya kepada joki dan diulang sebanyak 2 kali dengan cara yang sama. Selanjutnya, kedua sarung tersebut dilingkarkan ke dalam aldu yang berfungsi mengangkat joki untuk kembali menuju boneka sawah memperebutkan target berupa untayan padi. Di setiap akan mengambil untayan padi tersebut, wasit akan menyetop pertandingan sambil berteriak obah-owah dan selanjutnya pertandingan dimulai lagi. Memasuki babak kedua, peran joki yang biasanya diperankan perempuan lebih dominan, yaitu dimulai dengan memutari orang-orangan sawah dan selanjutnya digotong lagi oleh 3 orang laki-laki untuk kembali beradu cepat merebut untayan padi. Di segmen terakhir atau babak ketiga, pertandingan obah-owah antar kedua tim kian berlangsung seru. Upaya menangkap bola jerami yang dilemparkan oleh wasit diperebutkan kedua regu dengan cara menangkapnya dengan sebuah tenggok. Cara permainan dari permainan obah-owah adalah tim
putra sebanyak 3 orang berjalan beriringan tapi duduk jalan menuju tengah-tengah, kemudian mengambil sarung dan dipakai bertiga. Setelah itu kembali membawa alu menuju ke tenggok. Setelah itu sarung dilemparkan ke pemain putri. Itu setelah 2 kali pemain putri berjalan zigzag melewati momedi sawah. Setelah itu pemain putri naik dipikul oleh 3 orang, lalu berebutan mengambil padi di tengah-tengah. Teknik yang perlu dikuasai yaitu kekompakan antar tim, ketangkasan, komunikasi juga sangat penting agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu keseimbangan pada saat di atas juga sangat penting. Sukanya sangat banyak, yaitu kita mempunyai banyak teman, kita jadi kompak dengan satu tim juga. Kalau dukanya mungkin jatuh atau kalah itu juga. Harapan kami sebagai pemain tim Obah-Owah harus tetap dilestarikan, khususnya untuk generasi muda. Harus dikenalkan juga pada setiap daerah, khususnya bisa sampai internasional. Traders, olahraga tradisional Obah-Owah memiliki nilai filosofis tinggi dengan makna yang mendalam dan luhur. Itulah mengapa perlu sekali melestarikan olahraga tradisional Obah-Owah ini. Lantas apa saja nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam permainan Obah-Owah? Berikut informasinya untuk Anda. Traders, setelah melalui ketiga babak tersebut di mana regu dan tim saling mengadu kekuatan, kecepatan, dan kerjasama, pemenang permainan Obah-Owah ditentukan oleh hasil tangkapan yang berupa untayan padi ataupun bola jerami yang paling banyak diraih. Selain aktivitas gerak yang dapat mendatangkan kebugaran, kegembiraan, dan memupuk rasa kebersamaan bagi pesertanya, dalam permainan Obah-Owah ini ternyata memiliki ajaran dan nilai-nilai filosofis luhur di dalamnya. Obah dapat dimaknai sebagai gerakan untuk melakukan inovasi yang disertai perubahan pola pikir yang dapat merubah tatanan yang merupakan arti dari kata owah. Nama Obah-Owah ini mengandung makna, kata obah sendiri artinya kan gerak ya. Terus owah itu perubahan. Jadi sebenarnya ini sangat mendukung semangat pembangunan di negara kita. Pembangunan itu hakikatnya kan perubahan ke arah lebih baik itu pembangunan. Jadi tidak ada pembangunan kalau kita tidak mau perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan kita harus obah, harus gerak. Jadi kalau kita ingin perubahan maka kita harus bergerak. Kalau kita sudah bergerak, insya Allah perubahan bisa dicapai. Dan perubahan ini maknanya pembangunan. Jadi ada filosofi untuk memotivasi kita, memotivasi pemain, memotivasi anak-anak untuk menjadi manusia-manusia pembangunan yang punya kreativitas, mau bergerak supaya ada perubahan. Nah, ayo obah supaya owah gitu. Kita bergerak supaya ada perubahan. Tidak hanya unsur olahraga maupun nilai-nilai filosofi saja yang dinilai penting dalam permainan Obah-Owah ini, Traders. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi pembangunan serta budaya asing yang masuk ke berbagai kota dan daerah di Indonesia, aktivitas ini juga memiliki potensi besar sebagai sport tourism atau wisata olahraga. Terpelihara dan bertumbuh kembangnya Obah-Owah di Kabupaten Kulon Progo, kedepannya dapat dikemas lebih baik dan dijadikan komoditas hiburan maupun wisata. Setiap karya budaya ini selalu diilhami atau diinspirasi oleh lingkungan, alam,
dan situasi kondisi di sekitar karya budaya yang tercipta tersebut. Obah-owah sesungguhnya merupakan rekonstruksi dari budaya agraris, di mana Kulon Progo memang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karenanya karya budaya ini merupakan bagian dari bagaimana kita mengembangkan dan mengemas kearifan lokal yang berupa aktivitas masyarakat petani. Pada zaman dahulu, anak-anak remaja di pedesaan-pedesaan Kulon Progo ini selalu memanfaatkan waktu di malam hari saat bulan purnama ini sebagai satu kebanggaan, satu kebahagiaan betapa mereka ini bangga dan bahagia menjadi anak-anak petani di pedesaan. Euforia inilah yang kita kembangkan sehingga obah-owah ini tercipta dari sebuah proses pelestarian, kemudian kita lakukan pembinaan dan kita kembangkan. Maka di ranah pembinaan dan pengembangan inilah kemudian kita bergerak ke arah pemanfaatan berikutnya ya. Jadi pemanfaatan ini terkait dengan bagaimana karya budaya ini bisa berkontribusi bagi perekonomian masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Saat ini Kulon Progo memang mempunyai tantangan yang teramat berat. Dan ini tantangan yang saya kira sangat prospektif. Bagaimana Kulon Progo berada di jalur KSPN, penyangga Borobudur. Borobudur adalah satu di antara 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Dan Kulon Progo inilah yang punya peran besar ke depan di dalam rangka mendukung kepariwisataan Indonesia. Obah-owah menjadi salah satu pilihan atraksi wisata budaya yang syarat dengan nilai-nilai dan juga syarat dengan ilmu-ilmu yang bisa ditularkan kepada berbagai generasi, terutama dalam hal ini wisatawan yang datang ke Kulon Progo. Inilah Kulon Progo dengan bangga mempersembahkan obah-owah sebagai spirit membangun. Betapa kalau kita tidak ada pergerakan, tidak akan ada perubahan. Kalau kita tidak obah, maka tidak akan owah pembangunan di Kulon Progo dan di Indonesia. Harapan besar agar permainan obah-owah ke depannya kian dikenal dan dapat dijadikan sebagai komoditas hiburan menarik terus dirintis pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan cara mengikut sertakan ke berbagai acara atau kegiatan seperti festival olahraga tradisional. Nilai seni, atraksi gerak, dan nilai kerjasama yang ditampilkan seluruh pemain obah-owah dari Kulon Progo ini membuat para juri festival terpesona dan menobatkan permainan ini sebagai juara pertama pada perhelatan 2 tahunan tersebut. Nah, Outriders, setelah juri menghitung dan kemudian memutuskan siapa pemenangnya, maka kemudian kelompok yang kalah harus memberikan selamat kepada kelompok yang menang. Kemudian juga melakukan selebrasi. Tentunya seru sekali kan untuk mengetahui permainan obah-owah ini, Outriders, dan pastinya menarik untuk mengetahui olahraga tradisional lainnya. Untuk itu terus saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Saya Happy Guritman, pamit, sampai jumpa.